saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini dengan tema ditegur dan dihajar. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu kami memohon kepadamu, berkatilah kami dan tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ditegur dan dihajar. Teguran dan hajaran adalah salah satu bentuk kasih untuk mendidik agar bertindak sesuai dengan kebenaran. Setiap orang tua pasti melakukan hal ini. Adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan keras dari orang tuanya? Jawabannya tidak ada. Karena semua anak ketika nakal pasti akan ditegur dan dihajar oleh orang tuanya. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hati. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Begitu pula kita sebagai anggota keluarga Tuhan pasti akan mengalami didikan dari Tuhan sendiri. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Adapun didikan dan pembentukan Tuhan terhadap tiap-tiap orang itu beragam dan tidak selalu sama. Oleh karena itu, ketika kita ditegur dan dihajar oleh Tuhan, jangan kita putus asa, jangan kita tawar hati. Apabila saat ini Tuhan mendidik kita, baik melalui masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesesakan, dan lain sebagainya. Karena di balik teguran dan hajarannya Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya saudara dan saya benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama dengan Dia di surga. Jelas sekali saudara bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar saudara dan saya agar kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Hal yang sama yang Tuhan lakukan adalah menegur dan memperingatkan jemaat Laodikia, karena mereka telah hidup suam-suam kuku. Kita tahu bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya dan kelebihan harta benda. Sayangnya kekayaan, kenyamanan, dan kelebihan yang mereka miliki membuat pekerjaan mereka suam-suam kuku. Dan hal ini tidak Tuhan suka, saudara. Tuhan mengatakan Dia akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Ayat 16 tadi. Hal yang sama berlaku untuk kita. Senyaman dan seenak apapun kondisi kita sekarang, kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus terus bertumbuh dan sungguh-sungguh giat dalam pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum kita. Ada dua respon yang harus dilakukan oleh jemaat Laodikia ketika dia ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Kedua hal tersebut adalah yang pertama, merelakan hati. Orang yang merelakan hati adalah orang yang rendah hati dan bersikap taat dan menerima dengan hati yang lapang setiap teguran dan didikan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun teguran itu mungkin berupa kesukaran yang harus dihadapi. Sikap ini akan membawa kepada penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan setia kepadanya dalam keadaan apapun. Dengan bersikap demikian, maka kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami pengudusan dan menuai kebenaran.
merelakan hati juga artinya menerima teguran Tuhan dengan tidak berbantah-bantah, seolah-olah kita kecewa kepada Tuhan. Karena tegurannya pasti mendatangkan kebaikan. Allah menginginkan gereja-gereja Tuhan melalui masa pencobaan agar mereka menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Gereja Laodikia harus bertobat dari kesombongan mereka dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Diawali dengan kutipan bebas dari Amsal 3 ayat 11 dan ayat 12. Jadi jangan sampai mereka berpikir bahwa Tuhan yang menegur secara keras tidak mengasihi mereka. Justru sebaliknya, Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi kita perlu mengerti bahwa teguran dari Tuhan adalah tanda kasih-Nya, sama seperti seorang ayah terhadap anaknya yang dikasihi. Istilah menghajar juga dipakai dalam Ibrani 12 ayat 6. Jelas maksudnya bukan mengirim orang ke neraka, tetapi menghajar seperti ayah kepada anak, supaya anak itu menaati ayahnya. Istilah menghajar biasanya berarti mendidik atau menuntun anak, dan bunyinya hampir sama dengan kata anak. Tuhan Yesus tegas sekali dengan anak-anak Allah yang tidak menaati, dan Dia akan memberi pahala yang indah kepada mereka yang menaati. Untuk dapat masuk dalam didikan Tuhan ini tidaklah mudah, saudara. Karena kita harus menaklukkan keinginan diri sendiri, khususnya yang menyangkut dengan kedagingan kita. Didikan dan hajaran Tuhan itu memang sakit bagi daging kita, tetapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita begitu rupa. Tuhan mendidik kita supaya kita tumbuh sebagai manusia-manusia rohani dan berkarakter seperti Kristus. Karena itu sangat marah dan kecewa jika kita sedang berada dalam didikan Tuhan. Sebaliknya, tetaplah berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Benar, ada kalanya teguran itu terasa keras dan tidak enak. Tetapi saya mengatakan, terkadang pil pahit memang harus ditelan supaya kita kembali sehat. Hal yang kedua, saudaraku, yang kita belajar, saudaraku, adalah bertobat. Jadi bertobat. Sikap jemaat Laodikia terhadap teguran dan hajaran daripada Tuhan yang kedua, yang menjadi respon mereka atau sikap mereka adalah bertobat. Bertobat artinya merubah 180 derajat dari semua perbuatan buruk dan kembali ke arah yang benar, yakni Yesus Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran itu. Teguran Tuhan akan menjadi sia-sia jika kita tidak menyikapinya dengan rela hati dan bertobat. Penggambaran pertobatan diibaratkan Tuhan yang berdiri mengetok pintu. Kita melihat dalam ayat 20 dijelaskan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan menuntut kita untuk membukakan pintu dan mempersilakan dia masuk. Tuhan tidak hanya ingin berada di pekarangan rumah kita atau hanya sampai di ruang tamu,
tapi juga ingin masuk sampai di kamar pribadi kita yang paling dalam. Pada saat makan bersama-sama dengan Tuhan, maka di sanalah ada komunikasi terjadi. Kristus itu sabar. Ia mengetuk melalui berbagai peristiwa dan memanggil melalui firman-Nya. Apakah yang diinginkan Tuhan? Keinginan Tuhan tidak lain adalah persekutuan dan hubungan yang erat. Keinginan hati manusia untuk tinggal di dalam Dia. Jemaat Laodikia begitu mandiri dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi mereka tidak tinggal di dalam Kristus, sehingga mereka tidak memperoleh kekuatan dari Dia. Sebab itu jemaat Laodikia perlu bertobat. Mereka perlu yang namanya penyesalan yang dalam dari hatinya. Mereka perlu berbalik dari atau meninggalkan dosa. Mereka perlu mengubah mindset mereka, cara berpikir mereka yang salah selama ini. Kata bertobat di sini saudaraku dalam bentuk perintah yang perlu segera ditaati, dan bertobat dalam arti bertobat secara tuntas, tidak separuh, Pak, atau tidak setengah-setengah, dan juga tidak kembali lagi pada dosa yang lama yang pernah dilakukan atau dibuat, yang disebut sekali untuk semua penyesalan. Dosa yang perlu disingkirkan dari hidup mereka adalah dosa kesombongan. Dosa yang merasa puas diri sehingga menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuat mereka merosot secara rohani. Yang membuat mereka juga kehilangan nilai-nilai berharga di dalam kehidupan mereka. Dan ini saudaraku, mereka harus bayar harga untuk memperoleh kembali imannya. Jemaat Laodikia harus bersedia untuk dibentuk dan dipanaskan oleh Tuhan, sekalipun hal yang demikian terkadang menyakitkan. Mereka perlu bertobat karena mereka telah kehilangan visi dan keberadaannya, di mana mereka tidak lagi mampu menjaga hati dan tubuh untuk melakukan dosa. Mata yang tidak dapat melihat apa yang benar dan apa yang salah, sehingga mereka salah jalan. Pertobatan saudaraku adalah gaya hidup, bukan hanya suatu tindakan awal. Sebab itu saudaraku, mari kita biasakan hidup kita untuk terus hidup di dalam kebenaran dan ketaatan di dalam Tuhan, hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Ingat, jangan contohi cara hidup jemaat di Laodikia. Kalaupun pada saat ini saudaraku, kita didapati hidup kita ini seperti jemaat Laodikia, kita perlu bertobat dan kembali kepada jalannya Tuhan supaya kita tidak dihukum. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita, kiranya dapat memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menghargai dan menaati Engkau pada saat Engkau menegur dan menghajar kami. Karena ketika Engkau menegur dan menghajar kami, itu berarti Tuhan sangat sayang kepada kami. Dan setiap teguran dan hajaran yang berasal dari Tuhan akan memberikan manfaat bagi kami, anak-anak-Mu.
Sebab itu, mampukan dan kuatkanlah kami di dalam Engkau. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.